Dunia mengira dia hanyalah anak bawang dari Gunung Kidul, sampai aspal Barcelona membara dan para mekanik Jepang terdiam melihat data yang tak masuk akal. Inilah detik-detik Veda Ega Pratama berhenti menjadi rookie dan berubah menjadi predator yang memaksa bendera merah putih berkibar di puncak tertinggi Eropa. Fajar di Barcelona, aroma persaingan yang menyesakkan. Di kabut pagi pedok Barcelona, udara terasa sangat tebal oleh aroma bahan bakar oktan tinggi dan beban ekspektasi yang menyesakkan. Sirkuit Catalunya tidak pernah peduli dengan reputasi. Ini adalah lintasan yang telah menghancurkan mental banyak juara dunia. Aspal di sini menawarkan grip yang hampir nol di bawah terik matahari, menuntut cadangan psikologis terdalam dari setiap pembalap yang berani menantangnya. Bagi sebagian besar rookie, tempat ini hanyalah tentang bertahan hidup, mempelajari racing line, dan berharap tidak finish di urutan buncit. Namun, bagi remaja asal Gunung Kidul, misinya berbeda. Veda Ega Pratama tidak memasuki garasi sebagai lulusan Asia Talent Cup biasa. Dia datang sebagai disruptor yang siap mengacak-acak tatanan mapan balap Eropa dengan keberanian yang tak terbayangkan sebelumnya oleh lawan-lawannya. Sang predator Gunung Kidul, tatapan yang mengancam. Hari balapan tiba, tribun dipadati penggemar dan kamera televisi terfokus pada barisan depan. Saat Veda Ega Pratama mendorong motornya ke grid, dia tidak lagi terlihat seperti anak kecil dari desa terpencil. Dia terlihat seperti seorang predator yang siap menerkam mangsanya di tengah hutan beton. Di sekitarnya, para pembalap Eropa yang sudah mapan memberikan pandangan dingin, namun ada rasa hormat yang enggan terpancar dari mata mereka yang tajam. Lampu merah padam dan raungan mesin Moto3 memecah kehaniman sirkuit dengan sangat brutal. Apa yang terjadi selama balapan adalah demonstrasi dari semua yang telah didiskusikan di garasi dengan sangat teliti. Veda tidak melakukan manuver sembrono. Dia membalap dengan presisi seorang ahli bedah saraf, memastikan setiap inci aspal adalah miliknya tanpa ada ruang bagi lawan untuk menyerang kembali. Komunikasi teknis melampaui batas usia seorang rookie. Dalam dunia MotoGP, data adalah raja. Ribuan sensor memetakan sudut kemiringan, tekanan rem, dan suhu ban secara real time. Biasanya, seorang rookie hanya bisa melaporkan bahwa motornya terasa tidak enak tanpa tahu penyebab pastinya. Namun ketika Veda masuk ke box, interaksinya sangat berbeda. Dia tidak hanya melaporkan perasaan, dia memberikan diagnosis teknis yang sangat tajam. Para mekanik Jepang, pria yang telah menghabiskan puluhan tahun bekerja dengan pembalap tercepat di dunia, membungkuk untuk mendengar umpan balik dari bocah Yogyakarta ini. Melalui bahasa teknis yang melampaui usianya, Veda mulai mendeskripsikan perilaku sasis dengan detail yang luar biasa. Dia berbicara tentang flex bingkai motor saat pengereman keras, sebuah detail halus yang biasanya hanya dirasakan oleh para pembalap veteran kelas dunia. Intelijensi mesin, saat insting mengalahkan algoritma. Veda menunjuk pada sektor tertentu di layar telemetri dan menjelaskan bahwa elektronik memotong tenaga terlalu dini di tikungan. Dia merasa sistem menghambat rotasi alami motor yang dibutuhkannya untuk melaju lebih kencang. Para mekanik saling bertukar pandang dalam keheningan yang penuh rasa kagum. Ini adalah bahasa seorang veteran dengan pengalaman kejuaraan dunia bertahun-tahun. Skeptisisme di garasi mulai mencair, digantikan oleh rasa ingin tahu yang sangat fokus. Apakah mereka sedang melihat seorang pembalap dengan IQ teknis yang luar biasa? Staf Jepang menyadari bahwa perasaan bocah itu selaras sempurna dengan sensor, bahkan Veda merasakannya 3 lap sebelum komputer memproses tren tersebut. Garasi menjadi sarang aktivitas intens. Sang rookie bukan lagi sekadar murid, melainkan suara utama dalam pengembangan motornya sendiri. Ujian api, neraka aspal Catalunya yang sangat brutal. Saat matahari naik lebih tinggi, suhu lintasan meroket, dan kecemerlangan teknis Veda diuji oleh realitas panas sore yang sangat brutal. Sirkuit berubah menjadi lapangan es yang licin dengan suhu aspal mencapai 45 derajat. Dalam kondisi ini, motor Moto3 menjadi binatang buas yang memberontak pada provokasi sekecil apapun. Disinilah teka-teki Barcelona memakan korbannya tanpa ampun. Jika Anda menekan terlalu keras, ban akan hancur dalam 3 lap. Jika terlalu hati-hati, Anda tertinggal jauh di belakang. Veda kembali keluar, tetapi ada yang salah di monitor waktu. Dia terlihat melewatkan apex dan kesulitan membuat motor berbelok di tikungan cepat. Wonderkid Indonesia itu terlihat seperti manusia biasa lagi yang kewalahan. Tegangan di dalam garasi terasa sangat nyata saat staf mulai meragukan insting pembalap muda tersebut. Titik nadir.
Keraguan yang menghantui garasi tim. Tekanan pada seorang rookie di momen sulit ini sangat menyesakan dada. Bahasa tubuh Veda di atas motor berubah menjadi kaku, dan gerakannya tidak lagi menentu di lintasan. Para pengamat di paddock mulai berbisik bahwa transisi ke Eropa mungkin terjadi terlalu cepat bagi bocah itu. Beban mimpi jutaan rakyat Indonesia seolah mulai meretakan fondasi mentalnya yang biasanya sangat kuat. Kru memberikan sinyal kepada Veda untuk segera kembali ke pit karena sesi ini mulai hilang dari genggaman mereka. Jika mereka tidak bisa menemukan solusi sekarang, kepercayaan dirinya akan hancur total menjelang balapan utama yang krusial. Veda masuk ke box, namun dia tidak melepas helmnya, duduk menatap tanah sambil bernafas sangat berat. Para mekanik menunggu putusan dengan perkakas di tangan, mengharapkan permintaan grip yang lebih banyak. Pertaruhan radikal, meminta bahaya demi kecepatan. Alih-alih meminta motor yang lebih mudah dikendarai, Veda mendongak dan meminta sesuatu yang membungkam seluruh ruangan garasi. Dia ingin motornya dibuat lebih agresif dengan perubahan radikal dalam distribusi bobot. Ini adalah langkah yang bertentangan dengan setiap protokol keselamatan tim untuk seorang rookie dalam kondisi panas tinggi. Veda bersikeras bahwa masalah utamanya bukan kurangnya grip, melainkan cara motor mengkomunikasikan batas grip itu ke tangannya. Dia ingin merasakan slide-nya daripada mencoba mencegahnya secara elektronik. Dia ingin merusak sistem yang mencoba menjaganya tetap aman agar dia bisa melaju hingga batas limit absolut. Keputusan ini mendorong tim ke dalam kekacauan karena harus memilih antara mempercayai intuisi pembalap atau buku panduan teknis yang sudah menjadi standar mereka selama ini. Menari di ujung pisau, keajaiban di menit terakhir. Manajer tim akhirnya mengangguk, memerintahkan mekanik untuk memberikan apa yang diinginkan Veda, meski sangat berisiko tinggi. Mekanik mengerubungi motor, mengganti pegas garpu dan menyesuaikan ketinggian dalam perlombaan panik melawan waktu sesi. Jika Veda jatuh, kesalahan sepenuhnya akan jatuh pada bahunya karena menuntut setup yang sangat berbahaya. Namun, saat kembali ke lintasan dengan sisa waktu 10 menit, bahasa tubuhnya berubah total. Dia lebih banyak menggantungkan tubuhnya, memaksa mesin masuk ke tikungan dengan liar. Pada lap kedua, layar waktu menyala dengan warna ungu yang menandakan rekor tercepat. Veda menari di atas aspal, menggeser ban belakang dengan tingkat kontrol yang lebih mirip veteran flat track daripada rookie. Dia telah menemukan ritme yang mustahil ditemukan oleh pembalap lain di kondisi itu. Penaklukan sempurna, melibas batas kemampuan manusia. Lampu hijau di papan waktu menjadi bukti tak terbantahkan atas kejeniusan Veda dalam memahami karakter mesinnya sendiri. Setiap tikungan di Barcelona dia lahap dengan keberanian yang membuat para komentator internasional berteriak histeris. Dia tidak lagi membalap melawan waktu, dia membalap melawan hukum fisika yang mencoba menjatuhkannya. Para mekanik Jepang di tembok pit hanya bisa mengangguk saat melihat data real-time yang menunjukkan efisiensi luar biasa. Kecepatan puncaknya stabil, sementara sudut kemiringannya mencapai titik ekstrem yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki bakat alamiah murni. Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar nama di daftar peserta. Dia telah menjadi fenomena yang memaksa seluruh dunia untuk menoleh ke arah bendera merah putih yang berkibar dengan gagahnya di langit Barcelona. Legenda baru lahir, paddock yang terpaku dalam diam. Saat bendera kotak-kotak dikibarkan, paddock Moto3 benar-benar gempar oleh pencapaian luar biasa dari bocah Gunung Kidul ini. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa talenta Indonesia tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga mampu mendominasi secara teknis dan mental. Para petinggi Honda dan pengambil keputusan di kelas Moto2 mulai mencatat namanya dengan tinta emas di buku rencana mereka. Keberaniannya meminta setup agresif akan dikenang sebagai salah satu momen paling berani dalam sejarah debut seorang rookie di Catalunya. Air mata haru dan sorak-sorai pecah di garasi saat Veda disambut sebagai pahlawan baru. Hari itu, aspal Barcelona menjadi saksi bisu lahirnya seorang legenda yang akan mengubah wajah balap motor Indonesia selamanya. Merah putih berkibar paling tinggi dan Veda Ega Pratama kini benar-benar tak terbendung lagi.